Shalom. Shalom. Selamat malam. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Malam hari ini kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau satu dalam doa. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Malam hari Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang kepadamu untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Mari Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah yang berawal pertengahan kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan segala puji syukur kami hari ini. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidup. Janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup.
bagi kami ya. Haleluya. Melewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Janjimu menolong hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap
Oh
sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, dari maut Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan Kau bersama dengan kami. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Ada yang sakit, ada yang tidak enak badan, mari kita memuji Tuhan, pasti sembuh. Amin. Karena Dia sudah menang dari maut. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang.
saudara. Ayo tos semangat, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, taburi kami dengan firman-Mu. Firman-Mu jalan dan amin. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami tidak bisa melihat Engkau, tapi iman kami percaya bahwa Engkau Allah, sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan.
Inilah pengakuan iman kami ya Yesus, bahwa kami terus memandang kepadamu ya Bapa, karena kami percaya Tuhan bahwa rancanganmu itu sempurna atas hidup kami ya Yesus. Tuhan, urapi hambamu, urapi jemaatmu ya Yesus. Biarlah kami Tuhan semakin hari boleh semakin mengerti Tuhan kerinduanmu atas hidup kami ya Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya mempercayakan malam hari ini kepada saya. Malam hari ini kita akan belajar merenungkan kembali mengenai kasih setia Tuhan dalam hidup kita ya. Kita baca sama-sama di Mazmur 100. Bayangkan ya, Mazmur 100 ya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi perenungan, mengingatkan bagi kita semua mengenai kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita baca, saya bacakan ya di Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Elohim. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 ini kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur yang 119 ayat 20 disebutkan kesetiaan Tuhan itu dari keturunan ke keturunan. Kalau Bapak Ibu googling ya, ada penelitian di New York tahun 1900 itu tentang keturunan Jonathan Edwards dan Max Jukes. Peneliti ini sengaja mengambil dua orang ini. Mereka hidup bersama-sama di New York saat itu. Yang satu ini, yang Jonathan ini, dia adalah seorang hamba Tuhan. Sedangkan yang Jukes ini adalah seorang penganut ateis. Peneliti mengungkapkan bahwa keturunan dari si Max Jukes ini, seorang penganut ateis, mencatat bahwa 1029 dari keturunannya 300 orang itu meninggal secara prematur. 100 orang masuk penjara, masing-masing sekitar 13 tahun. 100 orang menjadi pemabuk, dan selebihnya itu rusak moral hidupnya, ada yang menjadi pelacur segala macam ya. Itu keturunan dari Max Jukes, seorang ateis. Kita lihat keturunan dari si Edwards. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan. Dalam studi menyebutkan bahwa dari 729 keturunan si Edward ini, 300 orang menjadi pengkhotbah, 65 orang menjadi dosen, 13 orang menjadi pemimpin universitas, 60 penulis buku, 3 orang Kongres Amerika Selatan, dan 1 wakil presiden Amerika Serikat yaitu Aaron Burr. Kita melihat bahwa keturunan orang hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, berbeda dengan keturunan orang yang bukan percaya Tuhan. Semasa hidupnya si Edward ini mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya dengan tegas dan disiplin. Ia dan istrinya selalu diteladan bagi anak-anaknya. Dan Tuhan pun menggenapi janjinya dalam firman Tuhan tadi ini di Mazmur 100 ayat 5, bahwa kasih setia Tuhan itu turun-temurun dalam kehidupannya. Keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Dalam Mazmur di 112, Raja Daud pun menulis bahwa keturunan orang benar akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya bacakan ya, di Mazmur 112, mungkin bisa ditayangkan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya itu adalah pasti, Bapak Ibu. Jadi seberapa banyak dari kita malam hari ini yang merasa khawatir, memikirkan keadaan anaknya, cucunya, masa depan, bahkan mungkin khawatir atas keadaan kita sendiri ya. Bagaimana ya keadaanku saat ini? Buat makan aja susah, kerja nggak pasti, khawatir. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu jauh lebih tahu segala keperluan kita. Tapi Bapak Ibu ya, Tuhan itu lebih tahu segala keperluan kita. Tuhan itu menyediakan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya, yang kita perlukan. Nah, yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah apa? Responnya, melakukan kebenaran firman Tuhan, menerapkannya kepada anak cucu kita, sehingga janji Tuhan dalam firman Tuhan ini digenapi. Beberapa waktu lalu saya teringat dengan omongan engkong saya ke saya ya. Engkong saya ini seorang aktivis gereja. Beliau ini umur 80 tahun pun masih melayani Tuhan. Diajak kemanapun selalu ya. Suatu ketika engkong saya diajak, Om, lusa ikut pelayanan ya sama kita ya. Engkong saya cuma ngomong, ya. Nggak tanya kemana Bapak Ibu, ya. Apa melipati pakaian segala macamnya, anaknya tanya, loh, Papa ini mau kemana? Mau pelayanan? Kemana? Nggak tahu. Papa diajak. Wah, anaknya nanya ke gembalanya dia ngajak ini. Loh, Papa aku mau diajak kemana? Waktu itu mungkin ke Lampung atau ke Palembang gitu. Ternyata bukan kotanya Bapak Ibu, tapi di desanya naik kapal. Nah, anak mereka kan khawatir ya, umur 80 tahun, perjalanan jauh naik kapal, nggak tanya. Bukan saya selalu siap sedia untuk melayani Tuhan. Nah, suatu ketika saya ini, kalau ketemu engkong saya sharing pelayanan gitu ya, saya ini cerita tentang pelayanan saya ke engkong saya. Saya ngomong, waduh, saya capek kalau melayani Tuhan. Aduh ini terasa capek gitu, kok saya ngerasa gitu ya. Duh, nggak boleh capek melayani Tuhan, kong saya. Duh, siapa nggak boleh capek? Saya cerita. Pagi saya kerja di kantor masih diteleponi dari gereja, ada masalah gini gitu. Pulang kantor masih ke gereja. Nggak mandi Bapak Ibu, saya di mobil itu bawa hanger baju gitu, langsung ke gereja. Pulang rumah sampai 11:30. Kadang kalau ada rapat 1:30 masih menyelesaikan masalah gereja. Kadang tidur jam 1:30, 2:30 pagi. Nanti jam 6 sudah bangun lagi. Kayak gitu terus rutinitas. Saya ngomong, remot kadang gitu. Masih muda ya, rasa remot. Tapi saya ngomong, enggak boleh. Apapun yang terjadi enggak boleh gersah kalau sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saya bilang, ya. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Engkong ini mengajarkan tentang kasih setia Tuhan, bagaimana anak cucunya harus meresponi kasih setia Tuhan kepada di dalam kehidupannya. Ya. Saya merasa sungguh bersyukur. Ya. Tapi mami saya juga ngajarin kalau sama pelayanan jangan hitung-hitungan. Ya. Saya mikir, iya ya. Ketika saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya dari kecil loh, tidak pernah berpikir pelayanan dalam sebuah gereja, dalam mimbar, tidak pernah berpikir apa itu. Bahkan mungkin orang-orang yang kenal saya dari kecil gitu, saya orang pemalu, diem waktu kecil itu. Tapi ya tidak tahu, besar-besar kok saya
lebih cerewet kata suami saya ya. Saya bisa ngomong terus gitu. Nah, tidak pernah terpikirkan itu semua kemurahan Tuhan. Saya waktu menyiapkan bahan khotbah ini saya berpikir, iya, keturunan orang percaya itu pasti akan dipelihara oleh Tuhan turun temurun. Tidak mesti pelayanan, kalian tidak mesti di mimbar. Ketika Bapak Ibu bisa mencerminkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat dalam perkara kecil, itu sudah sebuah pelayanan. Jadi percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu turun-temurun bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita benar-benar memahami bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Yang kita perlukan adalah apa? Respon dari kasih setia Tuhan itu. Menyikapi kasih setia Tuhan itu. Seperti seringkali saya katakan hubungan orang tua dan anak. Ya. Ketika kita ini sebagai anak meresponi kasih orang tua kita berbakti, kita ngasih perhatian ke orang tua sekecil apapun, hati orang tua ini apa? Senang, disenangkan. Orang tua di dunia aja seperti itu. Ketika hatinya disenangkan, orang tua pasti selalu lebih memberikan yang terbaik. Ya. Demikian juga Tuhan. Kalau orang tua dunia aja bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Kasih setia Tuhan itu besar, lebih dalam dari samudra, ya. Sangat besar. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Nah, hal ini yang jadi pegangan saya itu ketika ada masalah setiap kali menjadi masalah. Ketika menghadapi sikon-sikon yang sulit, firman ini selalu dipegangan bagi saya. Saya berkata, ketika menghadapi perkara-perkara sulit, saya ngomong, Pak, anakmu tidak mampu. Tolong anakmu. Dalam hati kecil saya berkata, berpikir, bergumam, bergelut sama Tuhan itu. Saya bilang, Pak, masa aku ini yang anakmu yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, hatimu, berusaha melekat, masa Tuhan tidak sanggup tolong? Orang tua dunia aja yang ketika tahu anaknya menghadapi masalah pasti menolong. Cuma ngomong gitu sama Tuhan. Saya percaya kalau sampai ada apa-apanya dengan saya, Tuhan pasti memberikan itu yang terbaik. Apapun itu, walaupun terkadang itu kelihatannya buruk saat itu, tapi kita harus percaya bahwa ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita meresponi kasih setia Tuhan, apapun itu, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Percaya bahwa kita tuh selalu ditolong oleh Tuhan. Sekalipun saat ini kelihatannya Tuhan tidak mau, sekalipun kelihatannya saat ini keadaannya buruk, tetapi itu yang terbaik. Jadi tidak perlu merasa khawatir. Kapan lalu suami saya memberikan renungan ke saya sebuah video YouTube ya. Renungan itu singkat. Ada seorang karyawan yang di PHK dari perusahaannya. Dia bingung dengan keadaannya. Dia cerita ke istrinya pun tambah bingung. Waduh, bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana mereka menjalani hidup? Bagaimana mereka makan? Tetapi ketika mereka bersandar sama Tuhan, mereka berdoa, mereka mengandalkan Tuhan dan menjalinnya tahun demi tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi tahun demi tahun. Akhirnya singkat cerita, bapak ini mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dia memiliki sebuah hotel dan dia pun bersyukur. Iya ya, istilah Jawa coba, aku nggak dipecat sama bosku waktu itu.
aku tidak akan menjadi pemilik hotel saat itu. Bahkan dia pun mencari bosnya saat itu, dan dia akan mengucapkan terima kasih ke bosnya. Kenapa? Karena dipecat. Waktu itu dia merasa bingung, merasa khawatir. Karena apa? Keadaannya. Tetapi ketika dia bersandar sama Tuhan, dia menjalani, akhirnya yang keadaan buruk itu bertahun-tahun kemudian dia baru menyadari, oh ini toh rencana Tuhan. Tuhan menginginkan dia menjadi seorang pemilik hotel, dan dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Tuhan itu merindukan respon kita sebagai anak-anaknya. Tuhan itu benar-benar rindu itu kita tulus mengasihi Tuhan. Sama seperti orang tua tadi. Orang tua tuh rindu anak-anaknya itu mengasihi orang tua itu dengan tulus. Bukan mengasihi orang tuanya karena warisan. Oh, aku baik sama papa mamamu karena aku mengharap warisan yang diberikan itu lebih besar. Enggak. Orang tua itu akan senang kalau para anaknya itu mengasihi dia dengan ketulusan. Sama. Tuhan pun seperti itu. Beberapa tahun lalu dalam doa malam yang penuh dengan lawatan ya, seorang hamba Tuhan waktu itu berkata, apabila Tuhan berkata saat ini satu permintaan, beberapa tahun yang lalu hamba Tuhan itu berkata seperti itu, satu permintaan, apa yang kamu mau ya anakku, aku kabulkan. Dalam lawatan itu saya berpikir, Tuhan, aku cuma mau satu. Apa? Iya. Ketika itu dua pengurapan saya diurapi, saya bilang Tuhan aku mau setia sampai akhir. Satu permintaan. Saya cuma minta satu, setia. Kenapa? Kesetiaan itu adalah menjadi gandolan saya sama Tuhan. Setia sampai akhir Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam meresponi kasih setia Tuhan. Beberapa waktu lalu juga saya ingat di tempat ini ya, waktu itu dalam fellowship doa mungkin ya, CMV pun waktu itu kita fellowship sama-sama, Tuhan pun menanyakan hal sama saat itu. Tahun lalu waktu itu nggak salah ya. Saat itu betul terbayang dalam pikiran saya mikir waduh apa ya, jujur ya itu Bapak Ibu ya, kalau beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu saya langsung ngomong setia Tuhan, aku mau setia. Tapi tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu saya tidak langsung respon setia gitu enggak. Dalam bayangan saya, dalam pikiran saya waktu terlintas, waduh aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Tuhan cuma ngomong gini ke saya, nah betul tadi itu permintaanmu. Kalau itu permintaanmu, aku kabulkan. Waktu itu saya nangis, saya tersentuh ketika dalam hati saya Tuhan berkata seperti itu. Saya ngomong, enggak Tuhan, aku enggak mau itu semua yang tak bayangkan saja, aku enggak mau. Aku tetap mau satu lagi, enggak pernah berubah. Karena aku tetap mau setia sampai akhir, enggak mau yang lain. Karena apa? Saya tahu bahwa Tuhan itu segala, lebih dari harta apapun Bapak Ibu. Kita harus memiliki rasa setia sama Tuhan, lebih dari harta. Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena apa? Ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti mencukupkan. Ya, ketika kita merespon dengan benar, Tuhan itu pasti meluruskan segala sesuatunya. Seperti tadi, saya sempat terpikir, waduh, saya pengen ini. Saya pengen ini. Habis itu bukan buat saya sendiri juga. Saya punya justifikasi ke Tuhan. Kalau aku pengen ini, aku pun pengen memberkati ini. Kalau aku pengen ini, aku pun memberkati ini. Saya berpikir itu. Tapi Tuhan bilang, betul itu Pak yang kamu inginkan nak. Saat itu saya sadar bahwa enggak, saya tidak mau itu semua. Saya tidak mau apa yang saya pikirkan. Saya bilang, lebih dari itu Pak, lebih dari itu semua. Maka cuma tidak setia sama Tuhan. Ya. Ketika kita merespon dengan Tuhan, apa yang tidak benar,
Itu Tuhan luruskan. Sehingga apa? Kita ini tetap berjalan dalam tracknya Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita, ya. Firman malam ini sederhana Bapak Ibu. Tuhan itu rindu kasih setianya itu dalam hidup kita, kekal, tanpa syarat. Dan kasih setia Tuhan itu akan turun-temurun kepada orang yang percaya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, berserah, bersyukur, berdoa. Kekristenan ini bukan sebuah agama, tapi apa? Pengalaman hidup pribadi kita dengan Tuhan. Tadi pagi pada saat vaksin, kita ketemu dengan beberapa orang. Kelompoknya juga seorang hamba Tuhan, dan beberapa kami bercakap-cakap, ada orang awam yang bilang, wah aku kecewa dengan seorang hamba Tuhan gini, yang ini materialis, yang ini gini. Kok dalam pengajaran agama gereja itu mengajarkan menyerahkan cek, menyerahkan mobil, menyerahkan segala macam. Saya cuma bilang, wah kita tidak tahu berita itu sebenarnya seperti apa. Dan pengalaman pribadi orang itu dengan Tuhanlah yang akan membuat orang itu paham sebenarnya apa yang terjadi dan dikorbankan oleh hamba Tuhan itu saat itu. Jadi tidak bisa teori ini mempunyai pengalaman pribadi yang sama terus dengan satu yang lain. Pengalaman pribadi setiap orang itu berbeda-beda dengan Tuhan. Dan sesuai janji Tuhan, orang yang percaya akan dipelihara oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Anak cucunya akan dihormati di mana-mana. Karena apa? Keturunan orang baik untuk yang sangat istimewa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bila firman Tuhan malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu susah dengan keadaan kita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu turun-temurun bagi orang-orang yang percaya. Saya undang jemaat untuk taruh tangan kananmu di dada, tanda bahwa dengan senang hati kita percaya, ya. Bersama-sama dengan saya nyanyikan lagu ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Imani lagu ini Bapak Ibu. Imani. Bapa kau setia,
kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang setia. Ajar kami ya Bapa untuk meresponi kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan selalu mensyukuri segala sesuatunya ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang kami perlukan. Amin. Yang terbaik Tuhan. Amin. Bukan keinginan kami, tapi keperluan kami ya Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami meletakkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, bukan jinak roda Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Semua baik adanya ya Bapa. Bahkan kasih setiamu Tuhan turun temurun atas keturunan kami. Amin. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kesehatan kami baik, rumah tangga kami baik ya Yesus. Pekerjaan kami baik, Amin. keuangan kami baik ya Yesus. Amin. Keturunan kami baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga sepakat berdoa untuk CFI ya Yesus. Engkau menambahkan hikmat urapan Amin. sehingga dalam kehidupannya ya Bapak, dalam pelayanannya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Amin. Yesus. Semakin menjadi berkat bagi sekelilingnya ya Bapak. Amin. Engkau memberkati kesehatannya, Amin. Engkau memberikan umur panjang, Amin. Engkau memberkati keluarganya ya Bapak. Amin. Engkau memberkati juga untuk Stefani ya Yesus. Engkau selalu turut campur tangan dalam semua aspek kehidupannya ya Bapak. Amin. Engkau juga mencukupkan segala keperluan dari PD Philadelphia ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan CFI dan PD Philadelphia ini dalam tangan-Mu ya Bapak. Amin. Dalam nama Yesus, kami percaya kami menerima yang terbaik. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini diberkati dengan firman yang luar biasa. Saya terlalu yakin dan percaya setiap kita sudah menerima berkat. Ya, mari kita akhiri ibadah ini. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Ora masyitana la masyandara la pasyitara la pasyatara la ora batakira la masyitara la patakira la masyandara la Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan setiap doa-doa kami sudah terjawab oleh firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan, yaitu menabur firman-Mu buat setiap kami. Biar firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun Kau utus, nama-Mu dipermuliakan, dimanapun Kau utus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Sikaralapa, takiralapa, sikaralapa. Sekarang ini terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang selalu memberkati hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat itu mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam satu nama yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Kita persiapkan persembahan kita, saudara.